Perkenalkan, nama saya Irin Tania Purba dengan NIM 12X25046 dan di sini ada rekan saya yaitu. Perkenalkan Pak, nama saya Abbas Sutayan dengan NIM 12S25005 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Baik Pak, di sini itu ada dari kami dari PER2. Di sini kami akan ingin menjelaskan program yang telah kami buat di UTS, program visual, yaitu di mana kami melampirkan 4 dokumen, 4 file, dan yang berhasil kami ada 2. Dan ini adalah program yang pertama, itu adalah hitung nilai faktorial rekursif bentuk flowchart dengan bilangan 0 lebih kecil sama dengan n kecil sama dengan 15 menggunakan rekursi, yaitu input sama dengan 5, outputnya sama dengan 120. Jadi program yang sebelumnya kami buat itu faktorial, yaitu yang ini Pak. Jadi ini adalah faktorial yang pertama yang kami buat, yaitu integer i n hasil, dimana integer inilah yang menjadi deklarasinya i n dan hasil. Ketika kami run maka akan sama, yaitu faktorialnya 2. Jika kita run 0 maka akan sama, hasilnya adalah 1. Jadi Pak, jadi di sini kami akan mencoba program yang bisa kemungkinan akan berhasil, yaitu kami telah mencoba kami akan mencobanya. Baik Pak, kami akan mencobanya. New. Di sini ada deklarasi. Di sini n, hasil. Baru user diminta untuk menginput n-nya, nilai n-nya itulah n. Hasil baru disinilah yang kita inisialisasikan. Hasil sama dengan faktorial buka kurung n. Baru disinilah yang akan menjadi outputnya yaitu faktorial, baru buka kurung, baru di sini tanda kutip, di sini tanda kutip, dan n dan titik, maka sama dengan tanda ketik dan hasil. Maka jadi di sini untuk mengetahui faktorialnya ini kita memakai dari sini Pak, new function, memberikan fungsi baru. Ya, di sini kami fungsi namanya itu faktorial. Parameternya itu kami buat itu adalah kami buat int add int 1. Oke. Baru di sini deklarasinya sesuai yang tadi, hasil deklarasikan yang tadi yang kita inisiasikan, hasil sama dengan faktorial di n. Maka di sini kita buat if inilah adalah untuk mengetahui jika int 1 sama dengan 0, maka di sini adalah outputnya itu adalah 1. Jika dia benar, outputnya adalah 1. Baru di sini jika false, maka dia outputnya int 1 tanda kutip dan tanda kutip x. Ini tidak ada string di sini, dan x nya inilah yang akan menjadi nanti
di sini maka hasilnya INT tadi dikali X itulah yang hasil sama dengan INT 1 dikali faktorial buka kurung INT 1 faktorial INT 1 dikurang 1 kali berkurang 1 sama dengan, jika ini outputnya 1 maka finalisasikan juga di sini hasil sama dengan 1. Jadi kalau kita coba run Pak, 3 does not value, it does not value factorial not value. Di sini tadi kesalahan kami yaitu tentang ini tadi Pak, n hasil faktorial n di bagian mainnya itu faktorialnya itu tadi kami nggak buat di return-nya Pak, integer, kita nggak buat return variabelnya itu hasil, dan di sininya kita tidak buat, di sininya juga integer Pak, tadi non Pak. Oke, baik, di sini juga kami buat tadi kurang di bagian integernya Pak. Jadi coba kita run Pak, 3 hasilkan 0 Pak. Jadi perbedaan yang pertama dan kedua, yang pertama itu tidak ada 3 dikali 2 kali 1. Jadi kok di sini faktorial 3 sama dengan 6. Terlihat bahwa faktorial itu jika 3 faktorial maka 3 kali 2 kali 1 kali 1. Oke, baik Pak. Berikut merupakan penjelasan faktorial mengenai soal yang pertama Pak, yang soal hitung nilai faktorial rekursif. Selanjutnya yaitu tentang jumlah deret Fibonacci yang akan dijelaskan oleh rekan saya Pak. Jadi dalam soal kedua kita disuruh membuat flowchart yang menghitung jumlah nilai dari n bilangan pertama deret Fibonacci yang menggunakan perulangan for. Jadi jika kita menginput n yaitu jumlah bilangan Fibonacci, maka outputnya akan menghasilkan jumlah seluruh deret hingga n. Contohnya, kita menginput 5, maka akan menghasilkan output 12. Jadi di sini kita akan mengerjakannya dalam bentuk logaritma. Baik, kita akan membuka filenya dulu Pak. Yang pertama kita buat integer yaitu untuk a, b, temp, n, i dan jumlah dalam tipe data integer. Yang berikutnya kita input n, dan yang berikutnya kita buat assign yaitu a sama dengan 1. Baik, yang berikutnya kita buat lagi assign b yaitu b sama dengan 1. Dan yang berikutnya kita buat jumlah yaitu assign yang baru yaitu jumlah sama dengan 0. Dan yang berikutnya kita buat perulangan for yaitu mulai variabel i yaitu start value-nya mulai dari 1 dan berakhir di n. Setelah itu kita membuat assign yang baru di mana jumlah sama dengan jumlah tambah a. Setelah itu temp adalah kita buat assign yang baru yaitu temp sama dengan a. Berikutnya kita buat assign yang baru dengan a sama dengan b. Yang berikutnya kita buat assign yang baru lagi yaitu b sama dengan temp ditambah b. Dan yang terakhir kita membuat outputnya yaitu hasilnya yaitu jumlah. Sini kita akan mencoba merankannya sesuai yang di soal, disuruh menginputkan 5, maka output yang dihasilkan adalah 12. Baik, berikutnya kita akan mengerjakan soal yang nomor 3. Baik Pak, di sini soal nomor 3 yaitu menganalisis nilai mahasiswa, nilai rata-rata, nilai tertinggi dan terendah dari jumlah siswa 4 dan nilainya 80, 70, 90 dan 60 menggunakan array untuk menyimpan nilai data. Jadi
Jadi di sini Pak, kami memakai program jadi ini adalah program kami Pak yang telah kami buat tadi, yaitu kami menginisiasikan variabel integer i itu di integer dan real. Di dalam tipe data real ada nr, nilai rata-rata, total, maksimum dan minimum. Baru nanti ada inilah yang di sebagai array-nya kita masukkan. Di sini adalah untuk menyimpan data 4, array-nya size-nya 4, total dimulai dari sama dengan 0, baru i sama dengan 0 to 3 karena endingnya 4 berarti bermula dari 0 sampai ke 3 karena 0, 1, 2, 3, 4 0-nya terhitung. Jika ini, maka dia akan lanjut next, outputnya masukkan nilai ke i dan i ditambah 1, baru inilah i dan tambah 1 inilah yang akan nantinya input nilai-nilai yang diminta, nilai-nilai yang diinginkan oleh user. Baru nanti di sini total inisiasikan total sama dengan assign-nya itu total sama dengan total tambah NSI. Baru di sini nilai rata-rata total dibagi 4 karena nilai yang maksimum nilai datanya itu adalah 4. Jadi terus habis itu selanjutnya Pak, maksimal sama dengan NS sama dengan 0. Baru lanjut menggunakan yaitu for yaitu i sama dengan 1 to 3. Next, jika NSI lebih besar sama dengan max, maka dia akan true, maxnya sama dengan NSI inilah. Baru selanjutnya menghitung nilai minimum, yaitu minimum NS sama dengan 0, bermula dari 0. Baru for-nya itu ya i sama dengan 0 to 3 minimumnya. Maka di sini NS jika lebih kecil dari sama dengan min, jika dia benar maka minnya itu adalah NSI tersebut. Maka outputnya itu rata-rata dan NR, tertinggi dan max, terkecil sama dengan dan min. Maka ketika kita run, nilai pertama yaitu kita contoh sesuai dengan instruksi 80, 70, 90 dan 60. Maka dia akan rata-ratanya 75 dan nilai tertingginya adalah 90 dan nilai terkecilnya adalah 60. Itu merupakan program kami yang soal nomor yang ke-3 Pak. Soal berikutnya adalah soal nomor 4. Jadi di soal ini kita diminta untuk membuat flowchart yang menerima input n dan menampilkan semua bilangan prima di mana n lebih besar lebih kecil dari n. Kita disuruh untuk menggunakan fungsi khusus yaitu is prima atau x untuk memeriksa keprimanya. Jadi misalnya kita input n yaitu batas bilangan prima akan menghasilkan semua bilangan prima dari 2 hingga n. Jadi di sini programnya adalah dalam UTS tadi kami tidak membuat program yang nomor 4 karena kami belum siap. Jadi kami mencoba buat ulang lagi Pak. Yang pertama kami membuat integer yaitu n dan i. Yang berikutnya kami menginput nilai n. Dan yang berikutnya kami membuat percabangan if dengan expression conditional expression yaitu n lebih besar sama dengan 2. Jika n lebih besar sama dengan 2 akan menghasilkan output bilangan prima dari 2 hingga n. Selanjutnya akan lanjut ke perulangan for yaitu dengan variabel i yang dimulai dari 2 hingga n yaitu n yang diminta. Dan kembali lagi kami membuat perulangan lagi Pak, yaitu kami buat percabangan baru yaitu if yang dimana kondisionalnya is prima adalah i. Jika bernilai true akan menghasilkan output i. Dan yang berikutnya jika tadi yang n lebih kecil dari 2 false, maka bilangan yang dimasukkan tidak akan bisa dirankan karena bilangannya harus lebih besar dari 2. Oke, di sini kami akan mencoba merankannya. Kami akan mencoba 10.
maka akan menghasilkan bilangan prima di bawah 10, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Dan kami mencoba run jika 20 akan menghasilkan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Ya baik, kami akan mengerjakan soal yang berikutnya. Jadi Pak, soal yang berikutnya yang terakhir yaitu yang nomor 5, yaitu kalkulator. Mengenai kalkulator yaitu flowchart dengan metode penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pilihan pertama itu pertambahan, pilihan kedua pengurangan, pilihan ketiga perkalian, pilihan keempat pembagian. Jadi program yang telah kami buat Pak, ya Pak, nih. Baik, ini adalah program yang telah kami buat yang UTS tadi, dan kami melihat ini adalah kesalahan. Kesalahannya yaitu pertama saya akan menjelaskan dulu Pak untuk program yang kami buat, yaitu real, yaitu tambah kurang kali bagi hasil. Baru selanjutnya itu di bilangan real, baru pilihan ini termasuk string karena pilihan ini ada tanda kutip string. Maka integernya kita buat angka 1 dan angka 2 adalah integer karena bilangan bulat. Nah, kita buat input pilihan itu itulah yang akan dimasukkan user, input pilihannya berapa. Baru di sini kami buat percebangan Pak, jika pilihannya diinput oleh user itu 1, maka dia akan true, yaitu input angka 1, user diminta untuk menginput angka 1 dan angka 2. Nah, baru nanti di sini adalah hasil sama dengan angka 1 tambah angka 2. Jadi kesalahan kami Pak, di deklarasi kami membuat tambah kurang kali bagi dan hasil Pak. Jadi seharusnya di sini kami buat yaitu tambah Pak. Dan di sini outputnya itu adalah tambah Pak. Dan di sini juga kami terdapat kelebihan deklarasi itu hasil Pak. Dan ini pilihannya juga sesuai pilihan huruf kecil di awal. Baru di sini juga jika user menginput bukan pilihan kedua, maka dia akan false, yaitu dia akan ke percabangan yang baru. Percabangannya itu pilihan yang sama dengan 2. Maka user diminta untuk input angka 1 dan input angka 2. Hasilnya itu angka 1 dikurang angka 2, maka outputnya itu hasil. Disinilah kesalahan kami juga Pak, harusnya di sini adalah kurang, maka outputnya juga adalah kurang. Selanjutnya jika user menginput pilihan ketiga, maka user diminta untuk memasukkan nilai angka 1 dan angka 2. Hasilnya ini adalah angka 1 dikali angka 2. Ini juga kesalahan kami Pak, itu harusnya kali. Dan di sini adalah outputnya, hasilnya adalah kali. Baru selanjutnya yaitu jika user diminta untuk pilihan keempat, maka user diminta untuk menginput pilihan angka 1 dan angka 2. Baru hasilnya itu angka 1 dibagi angka 2. Harusnya di sini adalah bagi, karena kami mendeklarasikan bagi, maka outputnya adalah bagi. Baik, kami akan mencoba merankannya Pak, yaitu 3, 4, dan 5. Maka dia akan 20 karena pilihan ketiga itu adalah pilihan ketiga itu perkalian. 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka saya akan coba untuk sesuai dengan contoh, yaitu 3, pilihan ketiga 4 dan 5. Sesuai dengan yang saya buat contohnya 3, 4, dan 5, maka hasilnya adalah 20. Baik Pak, berikut merupakan program-program yang telah kami buat, dan kami kesulitan kami yaitu ada di program nomor 4, yaitu mengenai bilangan prima. Agak kesulitan membuat programnya. Baik Pak, berikut merupakan penjelasan kami mengenai program yang telah kami buat, yaitu di UTS Program Visual 2526.
Baik, kalau jika ada kata kami yang tidak berkenan, kami memohon maaf, Pak. Sekian, terima kasih, Pak.